Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya Mas Mbak sekalian. Pernah nggak sih ngerasa capek banget sama satu hubungan tapi tetap bertahan karena takut dianggap lemah? Padahal, kenyataannya, berani melepaskan itu justru salah satu langkah paling kuat yang bisa kita ambil. Nggak gampang memang, tapi di balik semua drama dan luka, ada pelajaran besar tentang diri kita sendiri yang bisa kita petik. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi malah nunjukin kalau kita cukup tangguh buat bilang, ini nggak baik buat aku. Kadang dalam hubungan, kita suka kejebak sama paradoks yang bikin pusing. Di satu sisi, kita pengen terus berjuang biar semua baik-baik aja. Tapi di sisi lain, ada momen di mana langkah terbaik itu justru mundur dan pergi. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang ngerti batasan. Dan punya keberanian buat memilih jalan yang lebih sehat. Buat kita sendiri. So guys, kali ini kita bakal ngobrol soal gimana melepaskan bisa jadi keputusan paling powerful yang pernah kita ambil. Nggak cuma soal keluar dari hubungan yang toksik, tapi juga gimana caranya membangun rasa percaya diri, kemandirian, dan belajar menghormati diri sendiri. Karena ujung-ujungnya, kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, siapa lagi yang bisa? Jadi, siap-siap buat perjalanan yang nggak cuma ngebahas hubungan, tapi juga bikin kita lebih paham sama diri sendiri. Buat kamu yang lagi di persimpangan antara bertahan atau melepas, semoga video ini bisa jadi teman buat cari jawabannya. So let's break it down. Coba deh pikirin lagi soal konsep kemandirian dalam hubungan. Mandiri itu bukan berarti nggak butuh pasangan sama sekali ya, tapi lebih kesadar kalau kita tuh udah utuh dan cukup, bahkan sebelum ada orang lain di hidup kita. Ketika kita bisa bilang, aku oke, kok, sendiri, itu nggak cuma bikin diri kita lebih percaya diri, tapi juga ngirim pesan yang kuat ke orang lain kalau kita nggak bergantung sepenuhnya sama mereka buat bahagia. Kadang ada pandangan yang salah soal hubungan, kayak harus selalu nempel terus atau saling bergantung biar kelihatan sehat. Padahal, hubungan yang kuat itu justru berdiri di atas dua orang yang sama-sama mandiri. Kita saling melengkapi, bukan saling menggantungkan. Dan percayalah, ketika kita punya kemandirian, itu bakal bikin hubungan lebih seimbang. Nggak ada tuh drama, kamu harus ada buat aku 24/7, karena kita sama-sama ngerti pentingnya ruang pribadi. Buat pasangan, entah itu laki-laki, perempuan, atau siapapun, kemandirian itu bikin respek tumbuh. Mandiri tuh ngasih vibes yang beda, kayak nunjukin kalau kita punya prinsip, tujuan hidup, dan nggak takut buat jadi diri sendiri. Itu bikin kita nggak cuma terlihat kuat, tapi juga punya daya tarik yang sulit ditolak. Siapa sih yang nggak kagum sama orang yang tahu apa yang mereka mau dan nggak takut buat ngejar itu? Kemandirian juga bikin hubungan jadi lebih setara. Kita jadi nggak ngelihat pasangan sebagai penyelamat atau orang yang harus terus kita andalkan. Sebaliknya, kita jalan bareng sebagai partner sejajar, saling support tanpa harus kehilangan jati diri. Jadi, ingat ya, mandiri itu bukan cuma keren, tapi juga bikin hubungan kita jauh lebih sehat dan dewasa. Nah, lanjut guys. Kadang dalam hubungan, ada momen di mana kita harus ngambil keputusan yang berat, tetap bertahan atau pergi. Tapi, tahu nggak? Memilih pergi dari hubungan yang udah nggak ngasih nilai apa-apa ke harga diri kita itu bukan kelemahan. Tapi justru tanda kalau kita tahu seberapa berharganya diri kita. Ini soal nggak mau kompromi sama sesuatu yang bikin kita kehilangan rasa hormat ke diri sendiri. Memilih pergi itu kayak bilang ke dunia, aku pantas dapat yang lebih baik. Dan keputusan ini nggak cuma ngasih efek besar ke diri kita, tapi juga ke pasangan. Ketika kita berani melangkah, itu bikin mereka mulai mikir, wah, ternyata dia serius soal standar dan batasannya. Kadang, momen kita pergi itu jadi wake up call buat mereka buat ngaca dan nilai lagi apa yang salah dalam hubungan. Tapi jangan salah, pergi bukan berarti harus penuh drama atau teriak-teriak. Justru, pergi dengan elegan dan tenang itu lebih powerful. Kita nggak perlu ngerusak apa-apa atau ngejatuhin siapapun. Keputusan ini soal milih harga diri kita dibanding nyangkut di hubungan yang bikin kita terus merasa nggak cukup atau nggak dihargai. Dan tahu nggak, kekuatan buat bilang cukup itu bikin kita kelihatan beda di mata siapapun, termasuk pasangan kita. Ada respek tersendiri buat orang yang tegas sama diri sendiri dan tahu kapan waktunya melangkah pergi. Ini nunjukin kalau kita nggak takut ambil keputusan besar demi kebahagiaan kita sendiri. Jadi, kalau kamu lagi di situasi yang bikin bingung antara bertahan atau pergi, coba tanya ke diri sendiri, apakah ini masih sejalan sama harga diriku? Kalau jawabannya enggak, jangan ragu buat pergi.
karena setiap langkah kita untuk menghargai diri sendiri, itu langkah menuju hubungan yang lebih baik di masa depan. Clear? Nah lanjut ya. Pernah dengar nggak pepatah, kamu nih nggak bakal tahu apa yang kamu punya sampai itu hilang? Itu tuh bener banget, terutama dalam hubungan. Kadang, kita atau pasangan terlalu nyaman sama kehadiran satu sama lain, sampai lupa gimana berharganya orang di samping kita. Tapi, ketika seseorang memutuskan buat pergi atau mengambil jarak, tiba-tiba semuanya berubah. Kehadiran yang biasa kita anggap remeh itu mendadak terasa hilang. Dan baru deh sadar betapa pentingnya dia. Ketidakhadiran itu nggak cuma soal jarak fisik, tapi juga soal ruang buat refleksi. Ketika seseorang nggak ada di hidup kita lagi, otomatis kita mulai mikir ulang tentang apa yang selama ini terjadi. Hal-hal kecil yang dulu mungkin kita anggap biasa aja, sekarang terasa sangat berarti. Ruang ini ngasih waktu buat merenung, buat ngerasain kehilangan, dan kadang bikin kita nyesel kenapa nggak lebih menghargai saat masih ada. Secara psikologi ada efek menarik yang namanya scarcity effect. Ketika sesuatu jadi langka, otomatis nilainya terasa lebih tinggi. Sama halnya dalam hubungan. Ketika seseorang pergi, tiba-tiba keberadaan mereka jadi sesuatu yang sangat dirindukan. Mereka yang dulunya mungkin cuma jadi bagian dari rutinitas kita, sekarang berubah jadi sesuatu yang kita hargai lebih dalam. Dan lucunya, sering banget nih, orang baru sadar betapa berharganya pasangan atau seseorang setelah mereka nggak ada. Buat para laki-laki, misalnya, seringkali mereka baru benar-benar paham nilai unik seorang perempuan setelah dia memutuskan buat melangkah pergi. Bukan cuma soal kehilangan seseorang, tapi juga soal kehilangan kualitas, perhatian, atau cinta yang nggak bisa digantiin. Jadi, ketidakhadiran itu nggak selalu buruk. Kadang, itu adalah pelajaran berharga buat diri kita dan pasangan. Dari situ, kita jadi lebih ngerti apa yang benar-benar penting, dan siapa yang layak diperjuangkan. Kalau kamu lagi ngerasa nggak dihargai dalam hubungan, ingat, terkadang langkah mundur itu adalah cara terbaik untuk bikin mereka sadar apa yang selama ini mereka punya. Oke lanjut ya bre. Ngomongin soal kekuatan emosional, ini tuh bukan cuma tentang kelihatan tegar di depan orang lain, tapi juga tentang gimana kita bisa berdiri kokoh meskipun hati lagi hancur-hancurnya. Kekuatan emosional itu nggak cuma bikin kita lebih percaya diri, tapi juga jadi kunci buat ngebangun rasa hormat ke diri sendiri dan hidup mandiri. Ketika kita tahu gimana caranya bangkit meskipun lagi jatuh, itu ngirim pesan ke dunia kalau kita nggak gampang menyerah sama keadaan. Salah satu bukti kekuatan emosional yang paling nyata adalah saat kita bisa melangkah pergi dengan penuh ketenangan dan elegan. Kita nggak perlu drama, nggak perlu teriak-teriak, apalagi ngejelek-jelekin orang. Justru, dengan memilih pergi tanpa ribut, kita nunjukin kalau kita punya kendali atas emosi kita. Itu power yang nggak semua orang punya. Dan percayalah, sikap kayak gini bikin orang lain nggak cuma kagum, tapi juga respect. Kekuatan emosional kita itu nggak cuma berdampak ke diri sendiri, tapi juga ke orang lain. Ketika kita tegas sama apa yang kita mau dan nggak mau, itu kayak tantangan buat orang lain buat jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kita kayak ngasih standar yang jelas, bahwa kalau mereka mau tetap ada di hidup kita, mereka harus siap naik level. Dan yang keren, kekuatan kita ini bisa jadi inspirasi buat mereka buat berubah jadi lebih baik. Tapi ingat ya, kekuatan emosional itu nggak berarti kita harus selalu kelihatan kuat. Justru, keberanian buat menunjukkan sisi rentan kita ke orang yang tepat adalah bentuk kekuatan juga. Kita nggak harus selalu pura-pura nggak apa-apa. Kadang, dengan jujur sama perasaan kita dan milih orang yang bisa dipercaya buat berbagi, itu nunjukin kalau kita cukup percaya diri buat nerima diri sendiri, termasuk kelemahan kita. Jadi, kekuatan emosional itu nggak melulu soal kelihatan tough, tapi soal ngerti kapan harus kuat, kapan harus rentan, dan gimana caranya tetap jadi diri sendiri dalam segala situasi. Dengan begitu, kita nggak cuma bikin orang lain kagum, tapi juga terus tumbuh jadi versi terbaik dari diri kita. Clear? Nah, lanjut ya. Banyak yang salah paham soal batasan dalam hubungan. Kadang dianggapnya batasan itu kayak bikin tembok tinggi yang bikin kita jauh dari pasangan. Padahal sebenarnya batasan itu bukan buat menjauhkan, tapi justru buat ngejaga hubungan tetap sehat. Ibaratnya, batasan itu kayak peta jalan yang ngasih tahu mana yang oke dan mana yang enggak, supaya kita dan pasangan nggak nyasar dalam dinamika hubungan. Ketika kita berani pasang batasan, itu tuh bukti kalau kita menghargai diri sendiri. Kita ngasih sinyal ke pasangan kalau kita tahu apa yang kita mau dan nggak mau. Ini bukan cuma soal menjaga diri,
tapi juga soal menunjukkan rasa percaya diri dan harga diri. Kalau kita aja nggak tegas sama diri sendiri, gimana pasangan bisa belajar buat menghormati kita? Jadi batasan itu kayak bentuk sayang ke diri sendiri yang nantinya juga bikin pasangan kita lebih respect. Dan tahu nggak, batasan itu bikin hubungan lebih jelas dan bebas drama. Ketika kita tegas soal apa yang kita tolerir dan apa yang enggak, pasangan jadi ngerti ekspektasi kita. Enggak ada tuh yang namanya bingung atau salah paham karena semua udah jelas sejak awal. Apalagi buat laki-laki, mereka cenderung lebih menghormati pasangan yang punya prinsip dan nggak takut buat bilang enggak kalau ada sesuatu yang enggak sesuai. Yang lebih keren lagi, cinta sejati itu bakal tumbuh subur kalau ada batasan yang dihormati. Dengan adanya batasan, kita dan pasangan jadi tahu cara menghargai satu sama lain tanpa harus merasa terkekang. Hubungan yang sehat itu bukan soal siapa yang lebih dominan, tapi soal gimana kita saling menjaga dan memberikan ruang untuk tetap jadi diri sendiri. Jadi, buat kamu yang mungkin selama ini ragu pasang batasan dalam hubungan, nggak usah takut. Justru dengan punya batasan yang jelas, kamu lagi membangun fondasi yang kokoh buat hubunganmu. Ingat, batasan itu bukan penghalang cinta, tapi justru cara supaya cinta bisa tumbuh dengan lebih sehat dan saling menghormati. Nah, lanjut ya bre. Kalau ngomongin soal melepas, banyak yang mikir, ini bakal bikin kita terlihat lemah atau kayak menyerah. Padahal, kalau kita melepas dengan penuh percaya diri, justru itu nunjukin kalau kita punya tingkat kecerdasan emosional dan kepercayaan diri yang tinggi. Percaya diri di sini bukan cuma soal kelihatan tenang di luar, tapi juga soal yakin sama keputusan yang kita ambil karena kita tahu itu yang terbaik buat diri kita. Ketika kita berani melepas dengan kepala tegak, dinamika dalam hubungan langsung berubah. Kita nggak lagi jadi orang yang merasa harus terus berjuang sendiri buat mempertahankan sesuatu yang udah nggak sehat. Sebaliknya, kita balik kendali atas hidup kita. Ini kayak bilang ke pasangan, aku tahu nilainya diriku, dan aku nggak takut buat melangkah kalau ini nggak lagi sejalan. Itu bukan cuma bikin mereka mikir, tapi juga bikin kita lebih kuat dari sebelumnya. Orang yang percaya diri nggak ngejar, tapi menarik perhatian. Ketika kita punya keyakinan buat bilang cukup, itu bikin kita jadi orang yang dihormati. Bukan karena kita mau cari perhatian, tapi karena sikap tegas kita yang bikin kagum. Dan percaya deh, percaya diri kayak gini bikin kita kelihatan beda. Kita nggak cuma menarik karena penampilan atau gaya, tapi karena aura kita yang tahu persis apa yang pantas kita dapetin. Percaya diri buat melepas itu juga bikin pasangan kita atau mantan pasangan jadi lebih banyak refleksi. Mereka mulai mikir apa yang salah atau kenapa dia bisa begitu tegas. Dan di momen-momen itu, sering banget mereka sadar kalau ada sesuatu yang perlu mereka perbaiki dari diri mereka sendiri. Jadi tanpa kita sadari, sikap kita ini bisa bikin mereka belajar dan bertumbuh juga. Jadi, kalau kamu lagi di posisi buat ngelepas sesuatu atau seseorang, ingat satu hal, percaya diri itu kunci. Kamu nggak perlu overthinking tentang apa yang bakal mereka pikirkan, karena langkah ini bukan soal mereka, tapi soal kamu. Dengan percaya diri melepas, kamu lagi bikin standar tinggi, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat hubungan yang lebih baik ke depannya. Kadang kita nggak sadar kalau keputusan buat melepas itu sebenarnya jadi titik awal buat perubahan besar dalam hidup kita. Melepaskan itu memang nggak gampang, tapi dari situ kita belajar buat lebih kuat secara emosional dan mandiri. Ini kayak latihan mental yang bikin kita makin tangguh, karena kita tahu kita bisa bertahan meskipun kehilangan sesuatu yang dulu kita anggap penting. Dari situ, kita tumbuh jadi pribadi yang lebih siap menghadapi apapun. Saat hubungan berakhir, ada waktu untuk refleksi yang nggak bisa kita dapetin saat kita masih terjebak di dalamnya. Kita mulai mikir ulang, apa yang salah, atau apa yang bisa aku pelajari dari ini. Dari proses ini, kita jadi lebih kenal sama diri sendiri, tahu apa yang kita butuhkan, dan yang nggak kalah penting, ngerti batasan dan nilai kita. Hubungan yang gagal itu sebenarnya nggak sia-sia, karena di balik itu ada pelajaran yang bikin kita lebih dewasa. Yang menarik, akhir dari satu cerita itu selalu jadi awal buat cerita yang baru. Ketika kita berani melepas, kita sebenarnya lagi buka pintu buat peluang dan orang-orang baru yang mungkin lebih cocok sama perjalanan kita. Kalau kita terus bertahan di hubungan yang udah nggak sehat, kita malah ngehalangin diri sendiri buat maju dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar di depan sana. Melepas itu juga butuh keberanian, dan keberanian ini nggak cuma bermanfaat buat kita, tapi juga buat orang yang kita lepaskan. Kadang, dengan kita mundur, mereka juga jadi belajar buat refleksi dan bertumbuh.
Melepaskan bukan berarti kita nggak peduli, tapi justru karena kita peduli, kita rela kasih ruang buat kedua belah pihak jadi versi terbaik dari diri masing-masing. Jadi, kalau kamu lagi ada di persimpangan buat melepas atau bertahan, ingat bahwa melepaskan itu bukan akhir segalanya. Justru, itu bisa jadi awal dari perjalanan baru yang lebih baik buat kamu dan buat mereka. Melepaskan adalah bentuk keberanian yang enggak semua orang punya, tapi dari situlah transformasi yang sebenarnya dimulai. Di akhir semua pembahasan ini, satu hal yang perlu kamu ingat adalah bahwa melepaskan itu bukan tanda menyerah. Justru, itu langkah besar buat nunjukin seberapa kuat kamu sebenarnya. Melepaskan bukan soal lari dari masalah, tapi soal berani ngambil keputusan yang mungkin berat demi menjaga harga diri dan kebahagiaanmu. Kadang, memilih diri sendiri itu adalah kekuatan terbesar yang bisa kamu tunjukkan. Ketika kamu berani memilih diri sendiri, kamu juga ngasih pesan ke orang lain tentang gimana mereka harus memperlakukanmu. Kamu nunjukin kalau kamu nggak bakal settle untuk sesuatu yang kurang dari apa yang kamu pantas dapetin. Ini bukan soal egois, tapi soal tahu batasan dan nilai dirimu. Ketegasan ini bakal bikin orang lain nggak cuma respect, tapi juga lebih menghargai keberadaanmu dalam hidup mereka. Hubungan yang sehat itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kamu udah tahu cara menghargai dan mencintai diri sendiri, kamu bakal lebih gampang menemukan orang yang juga bisa melakukan hal yang sama. Memilih diri sendiri itu bukan berarti kamu nggak peduli sama orang lain, tapi justru karena kamu peduli sama kebahagiaan semua pihak, kamu berani bikin keputusan yang terbaik buat keduanya. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah takut buat bilang, ini nggak cocok buatku, atau aku pantas yang lebih baik. Hidup ini terlalu berharga buat dihabiskan dalam hubungan yang nggak mendukung pertumbuhanmu. Melepaskan, memilih diri sendiri, dan melangkah maju itu adalah bentuk cinta yang paling kuat. Cinta untuk dirimu sendiri. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini dan pengen lebih banyak insight tentang hubungan dan pengembangan diri, jangan lupa klik tombol subscribe. Kita bakal terus bahas hal-hal menarik yang bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Itu aja buat hari ini, sehat selalu, semoga harimu menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.